Recording in progress. Baik teman-teman, karena waktunya sudah masuk, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Atas izin Allah kita bisa kembali bersilaturahim untuk melanjutkan kajian kita tentang pengembangan kurikulum pendidikan dasar. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-12 ya. Yang ke-12 insya Allah nanti akan tampil kelompok 8 tentang pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam ini kita bagi beberapa bagian, kalau nggak salah sampai 4 ya, teman-teman, 4 apa 3 ya. Nanti kelompok 8, kelompok 9, sampai kelompok 10 masih membahas tentang pembelajaran mendalam. Tapi nanti sub-sub pokoknya berbeda. Jadi walaupun materinya tentang pendidikan mendalam, tapi materinya berbeda. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa, kita akan absen dulu. Siapa yang sudah hadir? Yang pertama, Heru Susanto. Apakah ada? Hadir Pak, hadir. Oke. Kemudian Hartina. Hadir Pak. Ya. Muriana. Hadir Pak, Muriana hadir. Ya. Erniawati. Herniawati hadir Pak. Ya. Fitriani. Hadir Pak. Oke. Basuni. Hadir Pak. Ismail. Hadir Pak. Ragilia. Ragilia. Belum ada ya? Hadir Ragilia. Pak. Oh, ada. Oh ya. Muhammad Hamidi. Hadir Pak. Oke. Bobby Ariandi. Hadir Pak. Oke. Rini Megasari. Hadir Pak. Oh, hadir. Ramadhani. Hadir Pak. Ya. Hamdan. Hamdan belum ada ya. Aris Kusma. Hadir Pak. Oke. Edi Purwoto. Edi Purwoto masih belum ada. Hadir Pak. Oh, ada. Hadir Pak. Oke. Ida Parida. Hadir Pak. Ya. Alpian. Hadir Pak. Turipan. Hadir Pak. Arik. Hadir Pak. Yuniarti. Hadir Pak. Ruhayati. Hadir Pak. Haidir. Hadir Pak. Saidiasari. Hadir Pak. Ilham Mubasir. Hadir Pak. Titin Darisa. Tutin Darisa. Hadir Pak. Mustahidi. Izin tuh Pak. Oh, nggak masuk ya? Ya, ada izin Pak. Oh iya, baik. Ricky Andre. Hadir Bapak. Oh iya. Mutiara Aulia. Hadir Pak. Sidik Muktamar. Hadir Pak. Repah Imaniah. Hadir Bapak. Hakim Sudianto.
Hadir, Pak. Agus Diansah, Hadir, Pak. Hadir. Edi AS, Hadir, Pak. Karmawati, Karmawati hadir, Pak. Sudarmono, Hadir, Pak. terakhir Rufaidah. Hadir, Pak. Oh iya, tadi ada yang belum jawab. Hamdan hadir, Pak. Hamdan hadir ya? Hadir, Pak. Oh iya, sudah. Berarti udah semua ya, kecuali Pak Mustahidi izin. Baik, bismillah. Ya, eh, untuk mempersingkat waktu pada teman-teman kelompok 8, dipersilahkan untuk mempresentasikan makalahnya. Waktu dan kesempatannya saya persilahkan. Baik. Mohon maaf, Pak. Pak Mustahidi masuk ini, Pak. Baru proses. Beliau Oh iya, kok dengan saya nih. oh ya sudah, kita tunggu nanti kalau udah nongol. Saya absen, masih ada waktu 4 Izin menit. Pak, udah di absen ya Pak ya? Ah. Barusan, tapi masih bisa, ini kan masih baru 4 menit. Ada. Oke, Silakan. Pak Mus. Moderator saya share screen ya, Pak Mus ya. Halo, Pak Mus. Halo, cek Pak Mus. Udah ada, Izin silakan. Pak Santo, Ya, izin. Udah di absen ya Pak ya? sudah. Pak Mustahidi masih bisa, karena belum 10 menit. Ini baru 13:07. Kita sepakatnya 10 menit. Kalau lewat 10 menit, udah nggak masuk absen. Mari, Pak Mus. Cek, Pak Mus. Lanjut. Halo, Pak Mus. Biar yang dengan beliau mungkin Pak Siti. Pak Bobi, silakan Pak Bobi. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kita dari kelompok 8 akan membahas tentang mengkaji tentang pembelajaran mendalam, analisis dan kajian pembelajaran kurikulum yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Ahmad Susanto MPD. Dari kelompok 8 ada 3 anggota yang terdiri dari saya, Bobi Ariandi, kemudian ada Pak Mustahidi, kemudian yang ketiga ada Bapak Sidik Muktamar. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Next slide terkait pembelajaran mendalam. Pak Sidik. Oke, yang pertama tentang latar belakang. Era informasi yang berkembang pesat dan kompleks, sekolah harus memberikan lebih dari sekedar pengetahuan teoritis. Mereka juga harus mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah deep learning atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai pembelajaran mendalam.
Dalam konteks pendidikan, deep learning mengacu pada pembelajaran yang tidak hanya di permukaan, tetapi melibatkan pemahaman mendalam, analisis kritis, serta penerapan konsep dalam berbagai situasi di kehidupan nyata. Dengan mengutamakan pembelajaran yang relevan dan menyenangkan, pembelajaran mendalam dapat mempercepat transformasi pendidikan sehingga sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dalam membentuk individu yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Adapun rumusan masalah dari materi ini adalah yang pertama, pengertian dari pembelajaran mendalam di Indonesia. Yang kedua, apa saja kerangka kerja pembelajaran mendalam di Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana implementasi pembelajaran mendalam pendidikan dasar di Indonesia. Adapun tujuan penulisannya, yang pertama untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengertian serta hakikat pembelajaran mendalam dalam konteks sistem pendidikan di Indonesia. Yang kedua, untuk mengidentifikasi karakteristik umum dan tujuan utama dari penerapan pendekatan pembelajaran mendalam bagi peserta didik. Yang ketiga, untuk mengkaji kerangka kerja pembelajaran mendalam di Indonesia. Yang keempat, menganalisis strategi dan realitas implementasi pembelajaran mendalam pada jenjang pendidikan dasar, khususnya integrasi dalam kurikulum merdeka. Dan yang terakhir, memetakan tantangan yang dihadapi sekaligus peluang yang dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan pembelajaran mendalam. Next. Pak Mus, apa sudah bisa bergabung? Sudah, Pak. Oke. Sudah ada. Pengertian pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam atau deep learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan proses memahami, menghubungkan, merefleksikan, dan mengaplikasikan pengetahuan secara bermakna. Dalam pendekatan ini, peserta didik tidak menerima informasi untuk dihafal, tetapi aktif membangun pemahaman melalui pengalaman belajar yang melibatkan proses berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan kolaboratif. Dalam konteks pendidikan Indonesia, pembelajaran mendalam dipahami sebagai proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik memperoleh pemahaman kontekstual yang kuat serta membangun keterkaitan antar konsep, mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, serta mampu menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, keberhasilan pembelajaran tidak hanya diukur dari banyaknya materi yang dikuasai, tetapi juga dari kedalaman pemahaman dan kemampuan dalam menggunakan pengalaman tersebut secara relevan. Lanjut. Karakteristik dan tujuan pembelajaran mendalam. Karakteristik pembelajaran mendalam 1. Pembelajaran mendalam berpusat pada peserta didik, pemahaman konseptual yang mendalam, menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman, mendorong pikir kritis, kreatif, reflektif, kolaborasi dan komunikasi serta kemandirian belajar. Tujuan pembelajaran mendalam diantaranya adalah memahami konsep yang kuat, mengembangkan berpikir tingkat tinggi, mendapat pengetahuan dalam nyata, mengubah karakteristik kreativitas, kolaborasi, serta kemandirian belajar sepanjang hayat. Lanjut. Kerangka pembelajaran mendalam. 1. Dimensi profil lulusan pembelajaran mendalam, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, penalaran kritis,
kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, serta komunikasi. Prinsip pembelajaran yaitu satu, meaningful learning, meningkatkan kesadaran metakognitif dan pemikiran kritis dalam proses belajar. Meaningful, menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman nyata dan relevan bagi peserta didik. Joyful atau joyful learning, mendorong partisipasi aktif, motivasi intrinsik, dan lingkungan belajar yang menyenangkan. Lanjut. Pengalaman belajar. Pengalaman belajar diantara adalah siswa harus memahami, mengaplikasi, merefleksi. Lanjut. Lanjut. 4. Kerangka pembelajaran. 1. Praktik pedagogis adalah strategi pembelajaran yang dipilih oleh guru untuk meraih tujuan pembelajaran dalam mencapai dimensi profil lulusan, yakni strategi mengajar yang efektif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. 2. Lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran menciptakan suasana belajar yang mendukung proses belajar. Lingkungan belajar menekankan perpaduan antara ruang fisik, ruang visual, budaya belajar, guna mendukung pembelajaran yang mendalam. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi digital. Menggunakan teknologi untuk memperkaya pengalaman belajar. Penggunaan teknologi digital juga memiliki peran krusial sebagai penggerak menghasilkan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Kemitraan pembelajaran. Adanya kerjasama yang saling mendukung antara siswa, guru, orang tua, komite. Kemitraan pembelajaran atau learning partnership menciptakan hubungan yang interaktif antara guru, siswa, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Pendekatan ini mengalihkan kendali proses belajar dari guru saja menjadi kerjasama bersama. Lanjut. Baik. Cukup, Pak Mus, akan dilanjutkan oleh Bapak Siddiq Muktamar. Silakan kepada Pak Siddiq, dipersilakan. Terima kasih Pak Bobi atas waktunya. Untuk bagian yang ketiga dari pembelajaran mendalam, kita saat ini mengkaji tentang pembelajaran mendalam, dan di bagian ketiganya ada implementasi terkait pembelajaran mendalam. Nah, konsep pembelajaran mendalam dalam pendidikan itu menekankan bahwa siswa itu tidak hanya menghafal fakta. Jadi siswa di sekolah nantinya tidak hanya menghafal, tetapi membangun pemahaman yang benar-benar nyata secara konseptual yang mendalam melalui pengalaman belajar yang bermakna, reflektif, dan kontekstual. Jadi siswa mendapatkan pembelajaran secara nyata, secara kontekstual. Nah, pembelajaran deep learning ini juga dalam konteks pendidikannya itu merujuk pada teknologi kecerdasan buatan, bukan hanya merujuk pada teknologi kecerdasan buatan, tapi kepada pendekatan pedagogis yang berorientasi pada pemahaman konseptual mendalam oleh peserta didik. Kemudian terkait literasi dan numerasi, pembelajaran mendalam itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kompetensi berpikir lintas bidang. Jadi siswa tidak hanya memahami konsep angka, membaca, sains, tapi juga menerapkan untuk menyelesaikan masalah yang benar-benar kontekstual atau nyata dalam kehidupan siswa tersebut. Nah, dari konsep itu mendukung
tujuan pendidikan nasional dan arah transformasi pendidikan dari yang cuman praktik menghafal pedagogis menjadi kontekstual atau kemudian tantangan. Ya, di sini ada tantangan dan peluang dari pembelajaran mendalam. Salah satu yang pertama, tantangannya adalah sistem dan kebijakan itu belum siap. Kemudian yang kedua, adanya keterbatasan sumber daya terkait di daerah-daerah terpencil. Kemudian pelatihan-pelatihan guru dari atas ke bawah itu belum optimal. Kemudian kurikulumnya masih walaupun kurikulum Merdeka itu fleksibel, tapi pada pelaksanaannya itu kurikulumnya itu masih terasa agak kaku. Kemudian adanya perubahan kebijakan yang sering berganti itu menjadikan polemik yang besar atau tantangan yang besar bagi guru-guru dalam menerapkan pembelajaran mendalam ini. Kemudian terkait peluangnya mulai saat ini kita menemukan keterampilan abad 21 yaitu terkait dengan berpikir kritis, kemudian problem solving serta kolaborasi. Yang kedua, dengan adanya PM atau pembelajaran mendalam itu bisa meningkatkan motivasi dan pemahaman konseptual. Kemudian adanya mindfulness itu memperkuat konsentrasi siswa bahwa siswa berkesadaran penuh untuk belajar di sekolah. Kemudian relevansinya ini menghadapi tantangan masa depan karena beberapa kegiatannya itu kontekstual, benar-benar siswa mengalami sendiri kegiatannya. Kemudian dukungan dan kompetensi guru serta kurikulum peluangnya. Jadi guru itu bisa fleksibel dalam penerapannya, mempunyai otonomi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan sekolahnya masing-masing, kondisi sekolahnya masing-masing. Kemudian implementasi pembelajaran mendalam dalam kurikulum Merdeka. Jadi pembelajaran mendalam diterapkan dalam kurikulum Merdeka. Penerapannya yang pertama, implementasi deep learning atau pembelajaran mendalam di sekolah dasar ini berarti mengubah cara guru menyampaikan materi dari yang satu arah atau teacher center menjadi dua arah atau multi arah. Jadi melibatkan peserta didik lebih aktif berpartisipasi. Kemudian peran guru kini berubah dari sekedar menyampaikan informasi menjadi sebagai penggerak atau fasilitator yang membangkitkan rasa ingin tahu dan motivasi intrinsik. Kemudian selain itu, guru juga menjadi kolaborator, memfasilitasi kerjasama antar siswa. Jadi terjalin kolaborasi antar siswa, kemudian membentuk budaya atau membangun dukung. Kemudian implementasi pembelajaran mendalam selanjutnya, peran kepala sekolah dan pengawas. Peran kepala sekolah ini meliputi kemampuan untuk memotivasi guru, mendukung inovasi dalam pengajaran, serta mengelola sumber daya dengan efisien dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, baik itu pihak orang tua, masyarakat di sekitar, seperti itu. Kemudian peran pengawas dalam pembelajaran mendalam ini beralih dari sekedar pengawasan administratif yang cuma ngecek silabus, RPP dan sebagainya macamnya, tapi menjadi pendamping pembina serta dalam pengembangan kompetensi guru secara proaktif. Jadi kegiatan supervisi dan sebagainya macamnya itu benar-benar untuk pengembangan guru dan fokusnya nanti untuk kemajuan proses pembelajaran di kelas. Kemudian implementasi pembelajaran mendalam dalam kurikulum Merdeka terkait dengan teknologi dan kemitraan. Teknologi pastinya dapat mendukung pembelajaran yang dipersonalisasi, memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka sendiri. Dengan adanya teknologi itu, siswa akan terfasilitasi terkait gaya belajarnya, baik itu auditori, visual, serta kinestetiknya. Kemudian dalam kemitraan pembelajaran antar sekolah, orang tua, dan komunitas belajar itu menjadi fondasi yang sangat penting.
Jadi sekolah secara proaktif melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak, kemudian memberikan pemahaman tentang eh, pembelajaran mendalam serta mendorong dukungan di rumah. Jadi kolaborasi itu sangat penting sekali karena siswa bisa belajar terkait pembelajaran mendalam di sekolah, tetapi di rumah orang tua juga memberikan dorongan sehingga ada kolaborasi siswa berkembang bersama-sama. Kemudian dari paparan tadi, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu prinsip utama pembelajaran mendalam itu ada mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, reflektif, dan bermakna. Kemudian pengalaman belajaran dari pembelajaran mendalam ini mencakup 3 tahap, yaitu memahami atau membangun kesadaran, 3 mengaplikasi, penerapan secara kontekstual dan merefleksi terkait evaluasi dan regulasi diri. Kemudian kerangka kerja pembelajaran mendalam itu meliputi praktek pedagogis, lingkungan belajar, teknologi digital, dan kemitraan dengan profil lulusan. Ada 8 dimensi utama yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Mustahidi. Kemudian terkait saran untuk guru, yang pertama jadilah fasilitator pembelajaran yang aktif dan reflektif. Kemudian mengembangkan metakognisi kepada siswa, kemudian menerapkan strategi berbasis proyek atau masalah, biasanya menggunakan PJBL dan PBL, kemudian tingkat kompetensi pedagogis dan teknologi digital. Jadi guru juga mengembangkan diri terkait pedagogis dan digital. Kemudian bagi kepala sekolah, ini mengoptimalkan kepemimpinan secara instruksional, kemudian membangun budaya belajar yang berkualitas, kemudian memfasilitasi ruang kelas yang fleksibel, kemudian mendukung komunitas belajar guru dan literasi digital. Kemudian bagi orang tua ini memberikan dukungan moral dan fasilitas belajar kepada anak, kemudian membangun komunikasi aktif. Ini baik dengan anak didiknya, anaknya, kemudian dengan guru-guru dan sekolah seperti itu. Kemudian memperkuat pembelajaran di lingkungan keluarga dan yang terakhir mendukung motivasi belajar anak di rumah. Sekian dari saya Pak Bobi, saya kembalikan kepada Pak Bobi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Mustahidi dan Pak Siddiq Muhtamar yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya kami persilakan untuk kawan-kawan yang mungkin ada pertanyaan atau ada masukan terkait dengan materi tentang pembelajaran mendalam ini. Baik, mungkin untuk 3 penanya terlebih dahulu ya, yang bisa kita tampung. Nanti kalau mungkin waktunya masih ada, bisa kita lanjutkan. Dari yang pertama tadi saya lihat ada Pak Ramadhani. Silahkan, mungkin ada pertanyaan atau ada masukan. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Tadi di slide yang saya dengar itu ada mengatakan pembelajaran mendalam di abad 1. Pertanyaan untuk kelompok Mohon maaf Pak, putus-putus suaranya Pak Ramadhani. Putus. Oke Pak, pertanyaannya saya kirim di kolom chat. Halo Pak. Baik, ya Pak, sudah ada di kolom chat tentang mengapa pembelajaran mendalam dianggap mampu menjawab tantangan abad ke-21. Betul ya Pak ya? Iya Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Pak Hakim Sudianto. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi teman-teman kelompok sudah banyak membahas sekali tentang pembelajaran mendalam. Tentunya kalau kita melihat pembelajaran mendalam ini, kita sebagai guru sudah tidak asing lagi. Tapi tadi Pak Sigit juga menyebutkan bahwa kurangnya pemerataan itu ya pasti ada di setiap daerah gitu. Nah, menurut kawan-kawan kelompok, jika kita melihat seluruh karakteristik dan tujuan pembelajaran mendalam, nilai apa yang paling mendasar yang ingin ditanamkan melalui pendekatan ini? Jadi menurut kawan-kawan, itu nilai apa saja yang paling mendasar yang ingin ditanamkan melalui pendekatan ini? Kemudian apakah pendekatan ini cocok diterapkan untuk semua mata pelajaran atau semua jenjang pendidikan? Itu saja, Pak. Mohon penjelasannya. Jadi kalau memang pendekatan ini cocok diterapkan untuk semua mata pelajaran atau mata pelajaran tertentu saja, atau cocok di semua jenjang pendidikan, atau jenjang pendidikan misalnya hanya SD saja, SMP saja, atau menyeluruh. Terima kasih Pak Bobi, Pak Sidik, dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikonfirmasi ulang Pak yang tentang nilai-nilai tadi apa? Nilai-nilai apa yang paling mendasar terkait apa? Nilai apa yang paling mendasar yang ingin ditanamkan melalui pendekatan ini? Oke. Aman Pak Bobi? Aman-aman Pak. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, boleh satu lagi. Tadi sepertinya yang ketiga yang angkat tangan Bu Rini Megasari. Boleh Bu Rini, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di dalam pengertian itu ada disebutkan bahwa pembelajaran mendalam itu kan hanya menuntut siswa tidak hanya menghafal, tapi aktif membangun pemahaman lewat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan kolaboratif ya. Lalu bagaimana menurut pendapat kelompok 8, bagaimana cara pendidik mengubah kebiasaan siswa yang sudah terbiasa hanya menerima dan menghafal informasi agar mau dan mampu terlibat aktif dalam proses berpikir tingkat tinggi tersebut. Lalu langkah apa yang paling awal dan penting untuk dilakukan? Mungkin hanya itu. Pak Bobi, bagaimana? Halo, Pak Bobi? Ya, Ibu. Sudah dapat? Sudah. Jadi terkait dengan bagaimana cara pendidik menambah atau bagaimana agar siswa ya mengubah kebiasaan siswa ya Bu. Ya. Dari yang hafalan menjadi berpikir kritis. Ya. Kemudian langkah-langkahnya ya Bu ya. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Rini. Mungkin Cek, nggak ada suaranya Pak Bobi. maaf. Suara hilang. Sudah terdengar? Ada. Sudah. Oke. Baik, kepada Pak Sidik atau Pak Mustahidi, mungkin ada yang ingin memberikan tanggapannya. Dipersilakan. Ini terkait ini ya pertanyaan Pak Ramadhani ya pertama ya. Nanti silakan ditambahkan Pak Bobi atau Pak Mustahidi. Tadi pertanyaannya ini mengapa pembelajaran mendalam dianggap mampu menjawab tantangan abad ke-21 ya. Jadi terkait pembelajaran abad ke-21 ini nih PM ini sangat-sangat penting. Jadi kita ini berharap siswa itu tidak hanya menghafal karena tantangan di abad 21 ini siswa itu bukan seperti dulu lagi yang kita anggap benar-benar kertas kosong dan kita tulis seperti itu. Tapi siswa sekarang kita geser untuk benar-benar mulai berpikir kritis menghadapi tantangan-tantangan globalisasi pastinya karena
di zaman sekarang teknologi juga berkembang, kemudian pengetahuan juga ilmu pengetahuan juga berkembang, hal-hal kebudayaan pun bahkan siswa itu bisa mengerti kebudayaan dari daerah kita sendiri itu eh, bahkan lebih mengerti kebudayaan di daerah orang lain daripada di daerah sendiri. Nah, dari situ keterampilan abad 21 menghadapi hal-hal tersebut ini PM ini sangat penting. Yang pertama untuk menjawab tantangan tersebut siswa harus bisa berpikir kritis. Jadi apa yang dilakukan siswa itu benar-benar paham dan tahu dengan apa yang dilakukannya. Jadi bukan hanya hafalan aja dan siswa benar-benar berpikir melakukan sesuatu secara relevan dan kontekstual menjalani hal yang dilakukannya tersebut. Jadi tidak hanya ikut-ikutan, tidak hanya hafalan. Dan jadi siswa bisa berpikir kritis, bisa menerima informasi, kemudian juga bisa menyaringnya juga. Jadi tidak hanya mentah-mentah, jadi tidak mudah termakan hoax dan sebagainya macamnya. Seperti itu. Kemudian siswa juga selain berpikir kritis juga kreatif. Karena tantangan zaman sekarang, ketika kita hanya itu tak itu atau itu saja, tidak kreatif, kita akan ketinggalan dengan adanya teknologi di zaman sekarang ataupun globalisasi tentang ilmu pengetahuan. Jadi siswa juga berpikir kreatif, menjadi anak yang kreatif untuk menjawab tantangan di masa depan. Bisa mengembangkan sesuatu, menciptakan inovasi-inovasi. Kemudian selain itu bisa yang pastinya bisa menyelesaikan masalah ataupun membuat sesuatu dengan proyek terkait hal-hal yang ada di dalam kehidupannya. Kemudian siswa juga bisa memecahkan masalah yang kompleks terkait dengan problem solving ya. Nah, eh, PM ini, pembelajaran mendalam ini juga mendorong peserta didik ini memahami konsep dasar terkait pengetahuan. Jadi bukan hanya rumus-rumus cepat, kemudian penyelesaian secara cepat yang didapat dari hafalan, tetapi benar-benar siswa itu tahu dari dasarnya untuk menyelesaikannya bagaimana, kemudian mencari solusi itu didapat dari situ. Kemudian pastinya ada kolaborasi. Dari kolaborasi, siswa ini eh, kemampuan siswa untuk menjalin relasi dalam penyelesaian masalah dengan eh, creative thinking, kemudian eh, apa namanya tadi dalam menjalin hidup sosial dengan orang lain. Nah, dari situ kolaborasi itu sangat penting. Jadi siswa itu tidak hanya menjadi orang yang terkait egois dan sebagainya macamnya, tetapi benar-benar bisa berkolaborasi dengan orang lain, maju bersama-sama, kemudian dengan kawan-kawannya juga baik berkarakternya seperti itu. Jadi tidak hanya memenangkan dirinya seperti itu. Baik itu saja Pak Bobi dari saya. Kali gak ada tambahan, silahkan Pak Bobi atau Pak Mustahidi. Silakan Pak Sedikit Mustadi. tambahkan, Ada tambahan? sedikit Ya, tambahkan Mas. boleh, silakan Pak. Jadi Ya, siapa? terkait dengan PM di abad 21 ini, kalau tadi disampaikan oleh Mas Sidik, siswa dituntut untuk mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Eh, saya akan menambahkan sedikit lagi yaitu terkait kreativitas dan inovasi. Siswa PM ini dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi. Ya, satu, siswa dilatih untuk menghasilkan sebuah karya-karya proyek dan solusi yang inovatif. Yang kedua, mendorong kolaborasi dan komunikasi. Jadi di abad 21 menuntut kemampuan bekerja sama dalam tim yang beragam. Hilang lagi.
Cek Pak Mus. Sepertinya terpental Pak Mus nih. Oke Pak, Pak Bobi, terima kasih Oke, atas Pak Madani. ya, oke, eh, terima Tes. kasih atas jawaban dari Sidik dan yang saya tangkap dari Pak Mus. Eh, dan kolaborasi dari Pak Mudi itu inovatif, mendorong kolaborasi dan eh, kolaborasi serta menciptakan sesuatu. Oke, eh, sangat baik jawabannya Pak Sidik dan Pak Mustahidi. Baik, terima kasih Pak Armadi. Mohon maaf karena Pak Mustahidi nampaknya sinyalnya agak kurang bersahabat. Ya, tidak apa-apa Pak. Sudianto terkait nilai-nilai apa yang paling mendasar yang ingin ditanamkan dalam pembelajaran mendalam ini dan eh, bagaimana pendidikan dasar di Indonesia ini apakah cocok untuk semua mata pelajaran ataupun jenjang pendidikan terkait dengan pembelajaran mendalam ini. Mungkin saya ingin sedikit menjawab, nanti bisa ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain. Jadi nilai yang paling mendasar yang ingin ditanamkan dalam pembelajaran ini, yang fokus utamanya itu ada 3, yaitu kemampuan berpikir kritis, kemudian yang kedua kreatif, dan yang ketiga tentang kemandirian bernalar. Nah, dalam konteks pembelajaran mendalam ini bukan lagi hanya sekedar hafalan saja atau menghafal rumus atau menghafal materi-materi pembelajaran, tetapi bagaimana siswa memahami secara utuh konsep yang diberikan dalam pembelajaran sehingga dapat menghubungkan dengan kehidupan nyata sesuai tadi masih berkaitan juga dengan apa yang ditanyakan oleh Bapak Ramadhani tadi terkait dengan bagaimana perkembangan abad 21 ini. Jadi tidak hanya menghafal tetapi menghubungkan dengan kehidupan nyata sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan. Jadi nilai-nilai yang mendasar adalah transformasi dari siswa dari hanya menghafal teks menjadi pemikiran yang bisa memecahkan suatu masalah sehingga tidak hanya diingat saja, tetapi bagaimana siswa itu bisa memecahkan masalah dalam kehidupan nyata sehingga di dalam kehidupan nyata siswa bisa mencari solusi ketika timbul atau ketika mendapatkan sebuah masalah di dalam kehidupan. Nah, kemudian apakah cocok untuk semua mata pelajaran maupun jenjang pendidikan? Nah, saya rasa pembelajaran mendalam ini kan memang sudah dikaji dan diterapkan tidak hanya di Indonesia. Jadi di beberapa negara maju, pembelajaran mendalam ini kan memang sudah diterapkan jauh-jauh hari. Nah, Indonesia ini baru memulai, tapi ternyata sudah lama pembelajaran mendalam ini. Tentu saja pembelajaran mendalam ini bukan tentang apa yang diajarkan, melainkan bagaimana siswa memproses informasi. Jadi tidak hanya apa yang nanti didapatkan oleh siswa, tetapi bagaimana proses pembelajaran itu didapatkan oleh siswa. Sehingga sangat cocok untuk semua mata pelajaran, baik itu mungkin IPA, maupun matematika, maupun olahraga, juga bisa masuk di dalam proses pembelajaran mendalam ini. Kemudian kalau untuk jenjang pendidikan tentu saja harus disesuaikan dengan jenjangnya, baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. Misalnya di tingkat sekolah dasar, nah, itu tentu tidak pembelajaran mendalam disesuaikan dengan bagaimana karakteristik ataupun usia dari siswa. Jadi mulai menghubungkan bagaimana konsep, kemudian realita dan pemecahan masalah yang masih sederhana. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Berbeda lagi kalau di tingkat jenjang berikutnya, di tingkat sekolah menengah pertama di SMP, tentu itu akan lebih tinggi lagi bagaimana konsep pembelajaran mendalam ini diterapkan terkait dengan analisis kritis, kemudian berkolaborasi secara berkelompok, kemudian ada
bagaimana berpendapat atau pandangan yang beragam dari kelompoknya tersebut. Kemudian di tingkat lebih lanjut tentu akan lebih meningkat lagi bagaimana sistem atau informasi yang didapatkan penalarannya lebih ke yang penalaran tingkat tinggi atau HOTS dan aksi nyata berbasis penelitian atau project based learning. Mungkin itu sedikit dari saya terkait dari pertanyaan dari Pak Hakim terkait nilai-nilai pembelajaran mendalam. Mungkin ada tambahan dari Pak Siddiq atau Pak Mustahidi. Silakan. Tambah Mas, sebelum saya terpental lagi Mas. Ya, silakan Pak Mustahidi. Jadi dalam pembelajaran mendalam ini tadi kan ditanyakan sama Pak Hakim pelajaran apa yang paling relevan untuk pembelajaran mendalam. Nah, jadi kalau menurut saya ada 3 mata pelajaran yang di SD itu yang cukup relevan. Di antaranya adalah IPAS ya, IPA dan IPS. Yang kedua bahasa Indonesia dan yang ketiga PKN. Nah, mengapa IPA? Karena melalui IPA ya, investigasi dan eksperimen itu bisa dilakukan. Sementara kalau bahasa Indonesia dapat meningkatkan literasi kritis dan refleksi. Ya. Sedangkan kalau PKN itu penguatan nilai-nilai karakter aksi nyata di masyarakat. Jadi kan hilang lagi kan? Pak Bobi. Halo, Cek, Pak cek, Bobi. cek. Boleh menambahkan Pak Hakim sedikit aja? Ya, silakan. Siddiq, silakan. Jadi gini, kalau untuk pembelajaran mendalam ini tentunya yang paling utama itu dalam kebermaknaan ya, atau meaningfulnya yang pastinya kalau eh, saya pelajari seperti itu. Jadi siswa itu benar-benar bukan hanya belajar tok di kelas, tapi tidak paham ini buat apa gitu kan. Nah seperti itu. Kemudian dari belajar itu kebermaknaan tersebut, siswa ini paham bahwa saya ini belajar ini untuk kehidupan saya seperti itu. Jadi benar-benar digunakan untuk kehidupannya, untuk memecahkan kegiatan sehari-hari seperti itu, kehidupan sehari-hari dalam konteks nyata seperti itu. Nah, contohnya misalnya di pembelajaran matematika, apakah ini cocok? Nah, ini cocok semua untuk matematika misalnya. Seperti kita kemarin belajar misalnya matematika dengan Bu Ririn ya, Bu dosen Ririn. Jadi kita tidak hanya menghafal rumusnya, sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, itu tuh dapat dari mana untuk menghitung apa seperti itu. Jadi ada step by stepnya. Jadi siswa itu paham bermakna. Oh, ngapain sih saya harus belajar volume kubus atau volume balok? Seperti itu untuk apa? Oh, ternyata pemanfaatannya kita bisa manfaatkan untuk mengisi bak air, membuat bak air yang tepat untuk misalnya di kamar mandi dan isinya airnya itu seberapa dan itu tuh benar-benar bermakna. Terus menghitung panjang dan sebagainya macamnya itu kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menghitung, oh ini nih misalnya tanaman ini mau disiram air. Jadi perlu berapa debitnya, bagaimana itu semua itu bisa. Kemudian dalam pelajaran IPS misalnya, kalau dulu saya SD itu disuruh hafal dan sebagainya macamnya. Tapi kalau sekarang kita lebih ke menganalisis. Oh, apa sih kenapa bisa terjadi peristiwa seperti ini? Misalnya peristiwa Rengas Dengklok itu kenapa kok bisa terjadi? Eh, Masalahnya apa? Kemudian dampaknya bagaimana? Jadi benar-benar siswa itu berpikir secara kritis, menganalisis apa masalahnya, kenapa kok seperti itu, dan hasilnya bagaimana seperti itu. Jadi bukan hanya cuman hafalan-hafalan aja. Kemudian apa yang dilakukan bangsa-bangsa Portugis pada waktu zaman dahulu, apa yang dilakukannya kok bisa sampai ke Indonesia misalnya seperti itu. Jadi siswa itu benar-benar menganalisis seperti itu dalam kegiatan pelajaran-pelajaran lain IPA dan sebagainya macamnya itu juga sangat cocok sekali. Untuk jenjangnya pastinya dari dasar sampai kuliah juga pembelajaran secara mendalam itu sangat-sangat cocok. Itu aja tambahan sedikit dari saya. Terima kasih. Saya rasa
semuanya terjawab ya Mas Sidik. Jadi tadi poin-poinnya dari sisi jenjang pendidikan, kemudian kalau tadi tambah promosi ini malah pelajarannya juga dimasukkan, padahal itu tidak masuk mencakup pertanyaan saya, tapi alhamdulillah ditambahkan menjadi tambahan ilmu buat saya. Alhamdulillah. Terima kasih juga buat Pak Bobi tadi yang di awal membuka pertanyaan saya itu menjawabnya dapat poinnya. Terima kasih buat kawan-kawan penyaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hakim atas masukannya juga. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari Bu Rini Megasari terkait bagaimana cara pendidik merubah ya kebiasaan siswa yang hanya tadi menghafal kemudian bisa berpikir lebih kritis dalam pembelajaran mendalam ini serta langkah-langkah yang bisa dilakukan pendidik untuk melaksanakannya. Mungkin Pak Mustaidi atau Pak Sidik Muhtamar dipersilakan. Baik, terima kasih terkait pertanyaan Bu Rini Megasari ya. Ini terkait jadi pembelajaran mendalam itu menuntut siswa ini tidak hanya menghafal, kemudian menuntut siswa untuk berpikir kreatif, kemudian berpikir kritis, kemudian kolaboratif seperti itu. Jadi siswa bukan hanya menghafal. Jadi Bu, gini. Prosesnya pastinya agak susah ya seperti itu untuk merubah dari paradigma seperti itu. Untuk guru aja susah. Mindset guru dari yang benar-benar jadi teacher center kita ubah menjadi student center. Kemudian ada kolaborasi, ada kerjasama antara guru dengan siswa, itu aja susah seperti itu. Dari mengubah itu dari menghafal ke berpikir kritis, kreatif dan kolaboratif. Tapi kita bisa lakukan seperti itu, Bu. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya kita bisa menggunakan pembelajaran mendalam. Ini kan pakai mindful, kemudian meaningful, kemudian joyful. Jadi siswa itu benar-benar bukan di kelas cuma nerima pelajaran aja, tapi dia juga berpartisipasi aktif. Nah, kita sebagai guru juga harus mengetahui karakteristik siswa, keunikan-keunikan siswa. Bagaimana caranya? Kita lakukan asesmen terlebih dahulu melalui asesmen diagnostik. Ada yang kognitif dengan yang non kognitif seperti itu. Jadi kita tahu arahnya kita pembelajarannya itu kemana. Kemudian setelah itu kita menentukan strateginya. Strateginya kita bisa menggunakan problem based learning, misalnya kita mengajukan masalah. Jadi siswa penasaran nih, masalah yang diajukan nih, kok ini bisa seperti ini, kok tanaman ini berbeda dengan tanaman satunya, apa yang harus kita lakukan? Nah, dari situ siswa mulai penasaran, kita lakukan bekerja sama siswa membedah hal-hal tersebut. Atau kita menggunakan project. Jadi siswa benar-benar melakukan sendiri terkait pelajaran yang kita berikan. Seperti itu. Kemudian kita sudah mulai menghilangkan cara menghafal. Misalnya menghafal rumus panjang kali lebar, kemudian panjang kali lebar kali tinggi, misalnya seperti itu. Kita mulai dari dasarnya, kok bisa sih kita menghitung balok misalnya luas persegi kok bisa dihitung panjang kali lebarnya, itu didapat dari mana seperti itu. Nah, itu kita bisa menggunakan kotak-kotak dari streaming dan sebagainya macamnya. Jadi siswa itu benar-benar bukan hanya menghafal tapi tahu dari mana sih ini didapat seperti itu. Kemudian selain menggunakan problem based learning atau project based learning, kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan reflektif, umpan balik. Nah, ini pertanyaannya dari yang mudah, tingkatnya yang mudah, kemudian tingkatnya yang lebih hot atau high order thinking skill seperti itu. Jadi pertanyaannya yang dari cuman pertanyaan biasa menjadi pertanyaan yang terkait dengan alasan, kemudian analisis dan sebagainya macamnya. Kemudian pembelajaran juga kita terapkan secara pastinya joyful learning. Jadi tidak hanya itu tak itu. Jadi kadang kita misalnya ya kadang membaca, kadang menonton, kadang di luar dan sebagainya macamnya. Pastinya hal-hal seperti itu yang akan menarik siswa, jadi mengubah kebiasaan siswa yang tadinya hanya cuman menghafal
diarahkan menjadi berpikir kritis, kemudian kreatif, kemudian juga berkolaborasi dengan teman-temannya. Eh, Kegiatannya juga dilakukan dengan berkolaborasi berkelompok dengan teman-temannya. Seperti itu. Baik, itu aja Bu Rini Megasari. Pak Bobi kalau mau menambahkan silahkan. Silakan Pak Mustaidi, mungkin ingin menambahkan lagi. Cukup mungkin ya Mas, karena udah panjang lebar dari Mas Sidik tadi itu. Ya, sudah dijelaskan cara pandang debat dan strateginya juga sudah disampaikan oleh Pak Sidik. Bagaimana Bu Rini? Baik, terima kasih untuk jawaban yang sudah sangat jelas. Jadi inti permasalahannya ini kan udah sangat baik disampaikan dan cara pandang yang dikemukakan oleh Pak Sidik itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran mendalam itu sendiri ya Pak ya, yaitu mengubah pembelajaran yang tadinya pasif menjadi aktif. Baik, terima kasih dari kelompok 8. Baik, terima kasih Bu Rini. Eh, Bagaimana Pak dosen, Pak Ahmad Susanto, apakah masih bisa dilanjutkan atau cukup sampai di sini untuk diskusinya? Ini baru masih belum jam 2 ya. Baru jam 1. Mohon maaf Pak, Bisa satu orang lagi kelompoknya lah. berapa yang tampil Pak? Dua atau Enggak, satu? kelompoknya satu kelompok aja. Cuma yang Oh, bertanya mungkin bisa tambah satu orang lagi. Siapa nih di antara 3 orang ini? oh baik, baik Pak. Atau ini Baik, satu. Karmawati tadi udah ya? Belum Pak, belum. Nah, Karmawati aja nih, yang cewek aja. Oke, Bu Karmawati, silakan. Pertanyaannya boleh disampaikan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang sudah kita ketahui, tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh kelompok 8 tentang pembelajaran mendalam. Di sini mengingat kembali tantangan masa depan yang sangat kompleks ya. Di sini saya ingin menanyakan mengapa pendekatan pembelajaran yang hanya di permukaan itu dianggap tidak lagi cukup bagi siswa di era informasi yang saat ini. Kemudian kaitan antara kedalaman pemahaman di sini dengan kemampuan pemecahan masalah itu bagaimana? Mohon penjelasannya, terima kasih. Bu Karma, atas pertanyaannya. Silakan Pak Mustahidi atau Pak Sidik yang ingin menanggapi dari pertanyaan Bu Karmawati terkait pertanyaan yang disampaikan. Pak Mus atau saya Pak Mus? Boleh Pak Sidik dulu. Kayaknya Pak Mus sinyalnya masih belum stabil. Hilang lagi. Oke, baik. Sidik, Terima kasih. Ini Bu Karmawati ini terkait tantangan di masa depan ya, yang kompleks atau terkait era zaman sekarang ini yang lebih macam-macam. Siswa pun dapat hal-hal dari luar, dari gadget dan sebagainya macamnya. Kemudian mengapa pendekatan pembelajaran yang hanya dianggap di permukaan ini dianggap tidak lagi cukup bagi siswa di era informasi saat ini? Kemudian bagaimana kaitannya antara kedalaman pemahaman dengan kemampuan memecahkan masalah? Baik, kenapa kok pembelajaran yang hanya di permukaan itu tidak cukup di era zaman sekarang, zaman globalisasi yang serba teknologi, serba canggih, kemudian serba macam-macam, bisa dapat informasi dari manapun dalam sekejap, seperti itu ya. Jadi pembelajaran di permukaan atau biasa disebut surface learning ya. Ini fokusnya itu cuman hanya menghafal fakta, kemudian hanya mengingat apa tuh prosedural, kemudian tapi itu tidak meaningful atau tidak bermakna. Nah, jadi benar-benar siswa itu cuman hanya belajar di kulitnya aja, di luarnya aja. Intinya seperti itu, pembelajaran di permukaan itu. Nah, kalau pembelajaran mendalam, ini benar-benar siswa mempelajari hal-hal secara mendalam, maknanya, kemudian eh, apa namanya, jiwanya itu juga benar-benar masuk, mindfulnya, kemudian siswanya juga senang dengan pelajaran tersebut. Jadi bukan hanya menghafal,
belajar kemudian lulus ujian, tapi benar-benar siswa ini paham, saya ini harus bersekolah, saya ini harus mencari ilmu, kemudian juga siswa ini paham maknanya. Oh, saya belajar ini nanti saya terapkan di rumah ini. Kalau ada masalah seperti ini, saya cari solusinya. Kemudian siswa juga benar-benar aktif di kelas belajar dengan menyenangkan. Mengapa seperti ini? Karena eranya sekarang ini udah era digital, kemudian fakta dari AI dan sebagainya macamnya. Kalau siswa tidak bisa berpikir kritis, ini siswa cuman menelan mentah-mentah dari informasi seperti itu, tidak bisa memilah antara yang baik dengan yang buruk. Dengan adanya pembelajaran mendalam ini, bahwa siswa ini benar-benar belajar em, eh, belajar dengan mengetahui maknanya, jadi siswa itu bisa memilah-milah hal-hal yang perlu, hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Dan kemudian siswa juga bisa memecahkan masalah-masalah terkait hal-hal yang muncul di era zaman sekarang, karena hal-hal di zaman sekarang ini sangat kompleks, bermacam-macam, baik itu dari medsos, pembulian, segala macamnya itu baru-baru semua yang didapat dari gadget-gadget mereka. Jadi dengan berpikir kritis, siswa itu benar-benar bisa memilah-milah hal tersebut. Kemudian kaitannya antara kedalaman pemahaman dengan kemampuan memecahkan masalah, ini ada yang namanya timbal balik. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika siswa bisa memahami sesuatu hal secara mendalam, itu siswa mendapatkan pondasi terkait kemampuannya untuk memecahkan masalah. Jadi ketika menghadapi sesuatu, siswa itu punya pemahaman untuk memecahkan masalah. Jadi ketika siswa misalnya ada masalah di kelasnya, oh, kenapa tumbuhan ini kok daunnya menjari tidak menyirip? Ini kenapa sih? Nah, siswa bisa memecahkan masalahnya. Oh, dia kupas cari di buku. Oh, ternyata kalau menjari ini tumbuhan dikotil atau monokotil seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu. Kemudian kenapa kok saya harus menghargai teman sih? Seperti itu. Jadi oh, ternyata bahwa kita hidup ini hidup sosial, punya teman harus baik-baik seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus ditanamkan di sekolah terkait dengan pemecahan masalah. Jadi, pemecahan masalah itu juga eh, berhubungan langsung dengan pemahaman secara mendalam. Seperti itu. Terima kasih, Pak Bobi dan Bu Karmawati. Terima kasih Pak Sidik atas penjelasannya yang sangat detail, bahkan ke eh, bagaimana teknisnya juga. Bagaimana Bu Karmawati? Oke, cukup saya kira ya. Cukup. Iya, terima Baik, kasih. baik, terima kasih. Demikian penyampaian materi dari kelompok 8 terkait dengan pembelajaran mendalam. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 8 yang sudah mempresentasikan makalah tentang pembelajaran mendalam bagian 1. Nah, bagian 1 itu ada 3 sub ya. Pertama tentang pengertian pembelajaran mendalam, yang kedua kerangka kerja pembelajaran mendalam, yang sub ketiganya implementasi pembelajaran mendalam. Karena nanti di pembelajaran mendalam bagian kedua beda lagi gitu ya. Cuma memang judul besarnya sama, pembelajaran mendalam. Kalau nggak salah yang kedua misalnya berkaitan dengan apa lupa ya. Saya udah buka tadi. Nah ini nih. Yang kedua pengertian taksonomi Solo. Tahapan taksonomi Solo. Penerapan taksonomi Solo. Kemudian contoh implementasi taksonomi Solo. Kemudian pembelajaran mendalam ketiga tentang modul ajar. Ini ada BBM, 3M sama 3 pilar gitu. BBM, 3M, 3 pilar ini ciri khas dari pembelajaran mendalam. Misalnya mestinya ini yang pembelajaran mendalam ketiga itu harusnya kedua ya. Jadi sebelum ke taksonomi Solo ini dulu harusnya. Ya nanti ke depan lah. Nanti pembelajaran mendalam yang keempat itu berbicara tentang
psikis gitu ya. Psikis, pengertian psikis, unsur-unsur psikis dan implementasi psikis. Nah, nanti itu ya. Jadi ada 4 pembelajaran mendalam. Hari ini alhamdulillah sudah dibahas oleh kelompok 8 tentang pembelajaran mendalam bagian 1, pengertian, kerangka, dan implementasi. Baik, kemudian saya sedikit menambahkan, ini sebetulnya hanya mengulas aja sih. Dari makalah teman-teman sudah sangat jelas gitu ya, pengertian atau definisi dari pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam itu merupakan pendekatan istilah dari pemerintah itu yang memuliakan gitu. Memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran gitu ya, bermakna dan menggembirakan. Ini yang BBM nih, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga gitu. Jadi secara terpadu ya, secara holistik gitu. Nah, itu yang definisi dari pembelajaran mendalam gitu. Jadi nanti di makalah kalau bisa tuh ada semacam kerangka ya, ada semacam bagan gitu. Pembelajaran mendalam nanti ada 3 kotak berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Nanti di kotak lainnya ada olah pikir, olah hati, olahraga, olah rasa gitu. Nah, itu nanti biar orang bacanya mudah. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan B pertama ya, berkesadaran gitu. Jadi berkesadaran itu supaya siswa pada saat belajar itu dia betul-betul menyadari bahwa dia sedang belajar gitu. Kalau saya sih istilahnya dari dulu bilang siswa itu harus merasa butuh ketika belajar itu gitu. Makanya sebelum menjelaskan materi itu penting menjelaskan tentang eh, tujuan pembelajaran. Itu makanya pokok gitu. Supaya apa? Supaya siswa itu merasa perlu, merasa butuh gitu. Contoh misalnya ketika belajar matematik yang sederhana tentang penjumlahan gitu. Penjumlahan, pengurangan atau perkalian gitu. Nah, kegunaan dari materi ini adalah misalnya untuk berhitung pada saat kita jual beli gitu. Pada saat anak-anak misalnya jajan gitu di warung atau di mana kita punya uang sekian, dibelikan sekian. Nah, itu kalau tidak bisa menghitung kan uangnya nanti diambil orang gitu. Nah, itu berkesadaran gitu. Jadi mereka sadar bahwa belajar itu memang perlu, memang penting gitu ya. Nah, kemudian berkesadaran juga eh, siswa harus memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif, mempelajari pembelajar aktif. Jadi pada saat belajar itu dia tidak hanya duduk, dengar gitu ya, tapi juga harus bertanya gitu, harus memproses eh, per- pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan dari guru gitu. Makanya kan kalau hanya sekedar ceramah itu kayaknya agak susah gitu. Jadi di dalam pembelajaran mendalam itu ya harus mau tidak mau dengan cara diskusi gitu ya, diskusi kelompok gitu, diskusi kelompok. Nah, makanya yang paling cocok di dalam pembelajaran mendalam itu harus ada PBL dan PJBL gitu. Nah, di sini juga di dalam berkesadaran ini peserta didik atau siswa ya harus memahami tujuan pembelajaran itu yang paling pokok gitu. Jadi sebelum memulai pelajaran harus disampaikan dulu oleh guru tujuan pembelajaran. Kemudian bagaimana supaya mereka nanti kemudian termotivasi gitu ya, termotivasi untuk belajar gitu. Nah, itu berkesadaran gitu. Jadi sehingga nanti kalau sudah termotivasi akan menjadi aktif siswanya dalam belajar gitu. Itu yang berkesadaran. Kemudian kalau yang bermakna peserta didik dapat merasakan manfaat dan dari mempelajari materi itu untuk kehidupan sehari-hari. Jadi ini ada kaitannya ya antara berkesadaran dengan bermakna gitu.
Jadi setelah dia mempelajari, kemudian ada kegunaannya, ada manfaatnya gitu. Kemudian yang berikutnya menggembirakan. Nah, menggembirakan ini tentu eh, dia akan berusaha menyelesaikan tugas-tugas, menyelesaikan materi itu dengan senang hati gitu. Tidak tidak terpaksa ya, tidak terpaksa gitu. Jadi dia nanti mengerjakan dengan teman-temannya sambil serius, semangat gitu. Nah, itu yang disebut dengan menggembirakan gitu. Nah, kemudian juga selain berkesadaran, bermakna atau BBM, ada juga ini pembelajaran mendalam itu harus olah pikir. Olah pikir itu proses pembelajaran yang me- melibatkan kemampuan berpikir gitu. Olah akal, olah olah budi itu berpikir ya. Kalau olah hati berarti dia harus eh, menanamkan nilai-nilai moral atau mengasah kepekaan batin dalam diri siswa. Jadi belajar itu memang bukan hanya sekedar duduk, manis, mendengarkan gitu. Kalau olah pikir dan pikir otak dan hatinya tidak connect gitu ya, tidak connect, maka itu tidak akan berhasil gitu. Selanjutnya olah rasa. Jadi untuk mengembangkan kepekaan eh, simpati, empati gitu ya, estetika itu olah rasa itu. Dan olahraga ya tentu yang menggerakkan badan gitu. Nah, itu pengertian dari pembelajaran mendalam. Kemudian kerangka kerja ya, kerangka kerja. Nah, kerangka kerja itu ada di sini kan digambarkannya seperti bola dunia ya, bulat ya. Terus di lingkaran-lingkaran itu ada bacaan-bacaan gitu. Ada praktik pedagogik, ada lingkungan pembelajaran, ada pemanfaatan digital, ada kemitraan pembelajaran gitu. Biasanya kalau kita mengikuti workshop, mengikuti pelatihan, pasti narasumber tuh pasti akan menampilkan ini gitu, pasti itu. Tidak pernah tidak pernah enggak itu. Karena di sini di dalam lingkaran ini, kerangka berpikir ini itu sudah lengkap semua gitu. Jadi ada bermakna, berkesadaran, menggembirakan itu semua sudah ada di sini di dalam kerangka pembelajaran mendalam itu. Nah, kemudian di sebelahnya juga ditambahkan istilah dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, kerangka pembelajaran. Jadi ada penjelasan-penjelasannya ya. Misalnya sebagai contoh dimensi profil lulusan. Jadi profil lulusan dari pembelajaran mendalam itu pendekatan pembelajaran mendalam itu yaitu untuk meluluskan siswa yang memiliki keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan keaktivitasan penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, dan kesehatan dan komunikasi begitu ya. Kemudian yang terakhir implementasi ya, implementasi dari pembelajaran mendalam gitu. Nah, implementasinya itu di sini ada tiga, secara garis besarnya ada tiga, ada perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen gitu. Perencanaan itu eh, dibagi ke dalam 4 poin ya. Pertama, identifikasi. Jadi mengidentifikasi kesiapan peserta didik. Jadi tidak boleh langsung istilah orang Betawi itu ujuk-ujuk ya, ujuk-ujuk langsung ajar gitu. Ya, tentu harus diidentifikasi dulu apakah anak-anak itu udah siap belum gitu. Apakah anak-anak itu udah siap menerima pelajaran atau belum. Itu nggak boleh dipaksakan gitu. Kemudian guru diwajibkan atau diharuskan juga memahami karakteristik siswa dan karakteristik materi pelajarannya gitu. Jadi artinya sebelum dia mengajarkan ke siswa, dia sendiri harus sudah paham gitu.
Kemudian dalam perencanaan pembelajaran itu juga ada yang disebut dengan desain pembelajaran. Ini menentukan capaian pembelajaran, topik pembelajaran gitu ya. Ada pengalaman belajar. Pengalaman belajar ya bagaimana guru bisa merancang pembelajaran dengan tadi itu prinsip berkesadaran, bermakna dan menggembirakan gitu. Jadi merancangnya supaya mengarah kepada BBM tadi ya, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Nah, itu baru poin pertama, perencanaan. Belum lagi pelaksanaan, belum lagi asesmen. Jadi banyak sekali yang harus diperhatikan oleh teman-teman sebagai guru pada saat mengajar dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi di dalam kurikulum Merdeka, kita karena pembahasan kita tentang kurikulum ya, kurikulum Merdeka yang sekarang sebagaimana tuntutan dari Menteri Pendidikan yang baru, itu setiap guru diharuskan untuk menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam, karena itu dianggap pendekatan yang sangat cocok gitu ya, yang sangat cocok gitu. Seperti tadi pertanyaan dari teman-teman, apakah pembelajaran mendalam itu cocok gitu ya untuk menjawab tantangan abad 21 begitu ya. Siapa tadi yang itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena dalam pembelajaran mendalam itu atau pendekatan pembelajaran mendalam itu, pendekatan ini lebih berorientasi pada belajar untuk memahami gitu. Itu kan ciri khasnya ya. Kan tadi yang BBM itu kan berkesadaran sama yang terakhir memahami gitu. Karena kalau dulu kan belajar itu hanya sekedar menghafal informasi gitu. Nah, sekarang di abad 21 bukan hanya untuk menghafal informasi, tapi juga belajar untuk memahami gitu. Jadi sehingga dalam pelaksanaannya guru harus fokus pada pemaknaan atau istilahnya meaningful learning gitu. Jadi mengubah materi ajar yang sifatnya abstrak itu menjadi lebih nyata gitu. Kemudian juga kenapa pendekatan pembelajaran mendalam itu bisa menjawab tantangan zaman, karena menerapkan keterampilan 4C ya. Itu kan ciri khas dari abad 21. Malah nanti di RPS yang saya buat itu bukan hanya 4C kan, 6C gitu. Kalau di sini kan masih critical thinking, berpikir kritis, kolaborasi, kemudian komunikasi, kemudian kreativitas. Nanti kalau di 6C itu ada karakter juga gitu. Jadi sehingga bertambah 2 gitu. Nah, itu yang menjadikan kenapa pendekatan pembelajaran mendalam itu bisa menjawab tantangan zaman gitu. Karena itu tadi ciri khas dari abad 21 itu kan yang 4C itu kan. Sekarang udah bergeser jadi 6C gitu. Kemudian di dalam pendekatan pembelajaran mendalam itu membentuk siswa menjadi pembelajar mandiri gitu. Bukan hanya lagi tergantung kepada guru. Jadi ada guru, tidak ada guru, harusnya pembelajaran itu bisa berlangsung ya. Kalau sekarang mestinya gitu. Walaupun dalam pelaksanaannya mungkin perlu bertahap gitu. Sepertinya kalau di sekolah dasar tuh masih berat gitu, kalau nggak ada guru siswa bisa belajar tuh rasanya gitu masih agak berat gitu. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana sih mengubah kebiasaan siswa yang dulu cuma menerima ya, istilahnya pasif gitu. Nah, sekarang di dalam pendekatan pembelajaran mendalam itu harus aktif gitu. Ya, pertama ya tentu harus menggunakan metode pembelajaran yang interaktif gitu. Jadi bukan hanya guru saja yang berperan aktif, tapi juga harus interaktif. Jadi antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa itu harus aktif gitu. Jadi di sini bisa menggunakan
diskusi kelompok gitu. Diskusi kelompok itu kan memungkinkan siswa lebih aktif. Kemudian ada role play gitu ya, role play, ada simulasi. Nah itu saya kira bisa juga itu menjadikan siswa aktif gitu. Kemudian harus menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Ini juga sebagaimana tuntutan dari pendekatan pembelajaran mendalam harus menyenangkan. Harus menggunakan teknologi pendidikan. Tadi ya kata Pak Sidik Muktamar ya, menggunakan teknologi pendidikan itu mau nggak mau gitu. Sekarang kan sekolah-sekolah udah disumbang oleh pemerintah TV itu kan. Kemudian harus belajar tuh harus berbasis kelompok atau istilahnya kolaboratif gitu. Nah itu juga bisa menjadikan siswa lebih aktif gitu. Mungkin masih banyak lah, atau yang di minggu yang lalu kita udah membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya kira itu juga salah satu supaya siswa tidak pasif gitu, supaya aktif gitu. Oke teman-teman, saya kira itu sebagai tambahan. Silakan coba ditampilkan makalahnya biar kita lihat bersama. Sudah tampil Pak, mohon maaf. Iya sudah muncul. Terus ke bawah coba. Terus bagus. Lanjut. Dan itu tujuannya kok bisa lebih banyak ya? Coba lihat tujuan sama rumusan nggak sinkron gitu. Oh iya Pak. Tujuannya mengetahui, mendeskripsi pengertian. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik umum. Jadi tujuan sama rumusan harus sama ya jumlahnya ya. Nanti Siapa? Ya. Terus bawah lagi. Nah, yang sini kerangka kerja ini coba dimasukkan yang tadi yang istilah saya siapa lingkaran seperti peta itu ya. Ada nggak? Iya Pak, nanti saya buat itu untuk lingkaran implementasi yang kerangka ya Pak ya? Iya, yang kerangka. Lingkaran bukannya yang implementasi Pak? Enggak, yang kerangka. Yang kerangka ya? Yang kerangka. Terus Ini Pak. Ini terkait prinsip pembelajaran. Kemudian meaningful.
Kerangkanya dimasukkan di sini Pak, mohon maaf. Apakah di atas tadi? Iya, harusnya di atas. Oh, di atas ya Itu Pak. kan sesuai urutan sub-subnya ya, pengertian, kerangka, baru implementasi. Implementasi terakhir. Iya, terima Heeh. kasih. Implementasinya ada di sini Pak. Di Oh C. iya, iya memang terakhir kan implementasi. Berarti ini implementasinya kami rubah ke 3 tahapan tadi ya Pak ya, perencanaan, pelaksanaan, sama asesmen tadi Iya ya. betul, betul. Penutup kesimpulan. Ya. Oh kan, kesimpulannya juga salah. Harusnya kesimpulan 3. Kalau rumusannya 3, kesimpulannya 3. Oh iya Pak. Tiga, Siap, siap, ya. Pak. Ya, Saya catat dulu Pak. ya. Oke, kemudian terakhir saran ya Pak ya. Saran coba lihat. Guru, orang tua. Yang kedua apa? Kepala sekolah ya. Kepala sekolah. Yang ketiga, yang keempat peneliti lain ya. Oh iya, Selanjutnya. penelitian. Iya, peneliti lain. Atau peneliti selanjutnya boleh lah istilahnya. Daftar pustakanya. Ini nama udah dibalik kan? Udah Pak, Iya, udah urut. ya udah. Ya, oke, bagus. Ya, boleh tutup. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik. Oke. Nah, nggak, saya tadi mau nunjukin yang kerangka itu, tapi udah tahu kan Pak Sidik kan? Yang saya maksud dengan kerangka yang seperti bulat itu? Siap Pak, insya Allah. Iya. Nanti dicari bisa. Tadi saya nggak ketemu ininya. Ya sudah, begitu teman-teman ya. Hari ini sudah cukup menarik pembahasan kita tentang pembelajaran mendalam. Mana Pak Mustahidi masih hadir? Masih Pak. Ya, ada yang mau disampaikan buat teman-teman? Udah cukup Pak. Informasi baru? Nggak ada. Nggak ada Pak. Iya. Udah diinfokan lewat grup semua. Oh baik. Iya Pak. Tadi saya ada rapat prodi dengan Kaprodi dan teman-teman dosen. Jadi rencananya di semester 2 akhir ini teman-teman nanti akan menerima SK penunjukan pembimbing gitu kalau nggak salah ya. Iya Pak. Iya, jadi nanti biar selesainya cepat, tesisnya selesai cepat, maka di semester 3 itu sudah bisa, awal semester 3 sudah bisa mengerjakan tesis gitu. Kabarnya Iya, Pak. begitu. Dan Jadi- Pak Kaprodi juga hari Minggu ke Sukadana Pak, ke Kayong. Oh, hari Minggu besok. Iya Pak. Oh, kalau waktu ada Budin itu acara apa tuh? Budin itu peresmian SD Muhammadiyah dan kick off kreatif. Oh, Budin sebagai apa? Sebagai narasumber ini, anggota kreasi. Iya. Kalau Pak Sofyan acara apa tuh? Yang ini narasumber apa ya? Pelatihan kepala sekolah Pak. Kepala Oh, sekolah ya, pelatihan kepala sekolah ya. Oh, Dari iya. kreasi Pak. Iya, ya, bagus lah. Mudah-mudahan acaranya berjalan lancar, tidak ada halangan. Baik teman-teman, demikian kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum Selalu Pak. warahmatullahi wabarakatuh.
Recording